This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Arianti dari jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan keterampilan dasar mengajar saya untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan dasar mengajar yang diampu oleh Dr. Haji Talapudin Mukabu MPD. Mau lihat keseruan saya mengajar? Ikuti video ini seterusnya. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kok yang di sebelah sana nggak ada suaranya? Baik ya. Ada yang sakit? Oke, kalau nggak ada yang sakit, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, ayo semuanya berdiri. Ibu punya ice breaking buat kalian semua. Berdiri ya. Nah, jadi di sini ibu akan membagi 4 kelompok. Ini kelompok wak. Ingat ya, wak, wi, wok, wek. Bisa. Kalian hafal lagu ini nggak? Potong bebek angsa. Kita nyanyi dulu sebentar. Potong bebek angsa, masa dikuali, minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Nah, lirik itu diganti dengan yang ibu suruh tadi. Coba mulai dari sila. Wak 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 wak, wik 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 wik. Tadi kan ini wak, ini wik, wok wok, wek wek, wak wik wok wek. Coba sila, ayo. Wak 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 wak, wik 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 wik, wok 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 wok, wek 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 wek, wak 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 wak, wik 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 wik, wok 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 wok. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Semuanya sudah semangat? Sudah. Oke, silakan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, kita simak video berikut ini. Gimana toh ulangan kamu tadi? Aku nggak yakin. Kamu Samil? Aku sih bisa mengerjakan semuanya. Kamu gimana, Dok? Biasa aja Syamil. Soalnya gampang sih. Kamu benar bisa mengerjakan semua, Dok. Ya iyalah, Dodo gitu loh. Baru ulangan begitu doang. Kok bisa sih? Ya bisa, Asal kita kreatif. kreatif gimana, Dok? Tada! Coba lihat sini. Wah, lengkap bener nih contekan. Pantesan bisa semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, seru betul. Lagi ngomongin apa sih? Itu loh, Kak. Ketika ulangan, Dodo kan nyontek. Masa dibilang kreatif? Betul begitu, Dok? Betul dong. Ya, kalau begitu sih bukan kreatif namanya. Tapi yang kamu kerjakan itu nyontek namanya. Kalau ketahuan Pak Guru, pasti kamu dimarahin. Tapi Pak Guru tidak tahu loh, Kak. Kalau Allah gimana, Dok? Allah? Emangnya Allah pasti tahu, Kak? Ya pasti tahu lah, Wong. Iya, Syamil betul. Allah pasti tahu, karena Allah Maha Mengetahui. Dan itu adalah salah satu sifat Allah. Baiklah anak-anak, itulah video yang berkaitan mengenai sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman.
Amin ya rabbal alamin. Mengenai sifat-sifat wajib Allah yang nafsiyah, ma'ani dan maknawiyah. Di sini ada yang tahu apa itu sifat wajib Allah? Sila? Sifat wajib Allah adalah sifat yang wajib, sifat yang spesial yang hanya Allah yang miliki. Oke, tepat sekali jawabannya Sila ya. Jadi sebelum kita memasuki pada kegiatan inti, di sini Bu akan memotivasi kalian untuk mempelajari apa itu sifat wajib Allah. Jadi ketika kita sudah mempelajari sifat-sifat wajib Allah, maka kita akan bisa mendekatkan diri kepada Allah dan juga selalu mengingat Allah. Kemudian selain itu kita tingkat keimanan kita menjadi lebih tinggi ketika kita sudah mempelajari yang namanya sifat-sifat wajib Allah. Selanjutnya yaitu, nah yang tadi Sila sudah menjawab ya mengenai sifat wajib Allah. Jadi aku akan sempurnakan, sifat wajib Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah, di mana hal ini sebagai keagungan dan juga kesempurnaan karena Allah sebagai pecinta alam dan bumi. Sifat-sifat wajib Allah ini hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Jadi kita sebagai makhluknya kita tidak bisa menyerupai sifat-sifat wajib Allah itu. Nah, di situ dijelaskan menurut jumhur ulama sifat-sifat wajib Allah ada 20. Nah, di sini ada klasifikasinya. Anak-anak bisa perhatikan ya. Klasifikasi sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah itu ada 4 klasifikasinya. Yang pertama adalah nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan yang keempat adalah sifat maknawiyah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sifat nafsiyah itu adalah sifat yang berhubungan langsung dengan zat Allah. Sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu wujud, yang artinya adalah ada. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah itu ada? Nah, dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 sudah menjelaskan bahwasanya cara kita mengetahui Allah itu ada yaitu melalui penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, adanya bintang, adanya bulan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sifat kedua yaitu salbiyah. Nah, sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang meniadakan atau yang berlawanan dengan sifat-sifat wajib Allah. Atau dengan kata lain, sifat ini merupakan sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Nah, di sini ada pembagiannya yaitu kidam atau terdahulu, yaitu kita harus yakin di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi, Allah itu sudah ada sejak dulu sebelum adanya kita. Kemudian bako yang artinya kekal selamanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati. Tidak berbeda dengan hambanya. Kalau hambanya itu kalau umatnya itu bisa mati, tapi kalau Allah itu akan kekal selamanya. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk. Allah sebagai pencipta langit dan bumi pastinya berbeda dengan makhluknya. Kemudian qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak diberdirikan, tidak diciptakan oleh siapapun. Allah adalah berdiri sendiri. Kemudian wahdaniyah, Maha Esa. Allah itu hanya satu, tidak ada yang bisa mempersekutukan Allah. Sila next. Selanjutnya yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang berhubungan dengan kesempurnaan Allah. Di sini ada klasifikasinya di dalam caption yang sudah Ibu buat. Yang pertama yaitu kudrat, yang artinya kuasa, irodat, yang artinya berkehendak, ilmu, yang artinya mengetahui, hayat, yang artinya hidup, sama, yang artinya mendengar, basor, artinya melihat, dan kalam, yang artinya berbicara atau berfirman. Kemudian, apa sih maksud dari kudrat? Kudrat adalah Allah sebagai pencipta langit dan bumi, Allah senantiasa berkuasa atas seluruh dunia.
Kemudian irodat, ketika kita memiliki suatu tujuan dan ketika tujuan kita gagal, maka itu adalah kehendak dari Allah. Karena ketika manusia sudah berusaha tetapi Allah tidak merestui, artinya Allah tidak berkehendak. Kemudian ilmu yang artinya mengetahui. Allah Maha mengetahui segala perkara mengenai hambanya. Kemudian hayat yang artinya hidup. Di sini hayat ini hidup, artinya Allah itu hidup atau kekal selamanya. Kemudian sama yang artinya mendengar. Kapasitas Allah dalam mendengar itu berbeda dengan makhluknya. Allah bisa mendengar seruan makhluknya dari batas manapun, dari manapun, dan juga kapanpun. Kemudian yaitu basar yang artinya melihat. Kapasitas Allah juga dalam melihat berbeda dengan makhluknya. Allah bisa melihat manusia dari batas manapun. Yaitu kalam atau berfirman. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman atau berkata, berbicara melalui ayat-ayat Al-Qur'annya. Kemudian yaitu sifat maknawiyah. Nah, di sini anak-anak bisa lihat sifat maknawiyah yaitu berkaitan erat dengan sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat yang sudah ada yang disebutkan tadi. Jadi sifat maknawiyah ini sebagai penyempurna dari sifat ma'ani. Yang pertama klasifikasinya yaitu ada qadiron yang artinya maha kuasa. Kemudian ada muridan yang artinya maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayan maha hidup, sami'an maha mendengar, basiron maha melihat, dan mutakaliman maha berkata-kata atau berfirman. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan salah satu kisah dari Nabi yang berkaitan dengan sifat-sifat wajib Allah. Salah satunya yaitu sifat dari nafsian yaitu wujud yang artinya adalah ada. Di sini siapa yang tahu Nabi yang mencari Tuhannya? Bisa angkat tangan? Ada yang tahu siapa Nabi yang mencari Tuhannya? Oke, jika tidak ada, Ibu akan kasih tahu. Jadi Nabi yang mencari Tuhannya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini adalah putra dari seorang ayah yang bernama Azar. Azar ini bertempat tinggal di Babilonia. Pada saat itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Namrud. Pernah dengar cerita ini? Pernah, oke. Selanjutnya, Raja Namrud ini dikenal sebagai raja yang sangat kikir, sombong, dan juga kejam. Apalagi jika ada yang menentang kekuasaannya atau yang menentang perintahnya. Suatu malam, Raja Namrud ini bermimpi. Ia bermimpi ada seorang anak yang masuk ke dalam kamarnya dan mengambil mahkotanya. Setelah itu, keesokan harinya, Raja Namrud ini memanggil peramal terkenal untuk mengartikan mimpinya tersebut. Kemudian peramal mengatakan bahwa anak yang ada di dalam mimpi tersebut suatu saat akan menghancurkan kekuasaannya. Mendengar hal itu, Namrud sangat marah dan langsung memerintahkan prajuritnya untuk membunuh bayi yang baru lahir yang berjenis kelamin laki-laki. Mendengar hal itu, Azar yang istrinya sedang mengandung sangat khawatir terhadap istrinya. Jikalau bayi yang dikandung istrinya itu adalah bayi laki-laki yang selama ini ia dambakan. Kemudian Azar membawa istrinya tersebut dari tempat keramaian dan dia masuk di dalam gua untuk bersembunyi di dalamnya. Di dalam gua tersebut benar bayi itu dilahirkan dan diberi nama Ibrahim. Bayi Ibrahim ini tidak diberikan ASI oleh ibunya. Jadi bayi Ibrahim mendapat asupan ASI itu dari jarinya. Jadi Nabi Ibrahim waktu bayi itu menghisap jari-jarinya. Dan atas izin Allah, jari-jarinya itu mengeluarkan air susu yang sangat sehat. Kemudian Ibrahim tumbuh menjadi anak kecil yang sehat. Kemudian karena lamanya dia di gua, jadi pengetahuannya terhadap lingkungan sekitar itu terbatas. Kemudian ketika Ibrahim remaja, Ibrahim langsung melihat pemandangan alam sekitar dan keluar dari gua. Melihat lingkungan alam sekitar yang sangat indah dan luas, Ibrahim berpikir
pasti ada yang menciptakan hal ini. Kemudian Ibrahim mencari di sekelilingnya namun tidak mendapatkan sesuatu pun yang layak untuk dijadikan Tuhan. Kemudian pada siang hari Ibrahim melihat matahari. Kemudian ia berkata di dalam hatinya, apakah ini Tuhan yang aku cari? Selanjutnya senja pun datang, matahari pun terbenam, dan Ibrahim berkata, ini bukan Tuhanku, karena Tuhanku tidak mungkin akan hilang. Selanjutnya pada malam hari Ibrahim melihat adanya bintang. Bintang-bintang ini menyinari gelapnya malam, jadi malam itu terasa indah ketika ada bintang. Kemudian ketika berganti malam, Ibrahim melihat bintang-bintang itu pun hilang, dan Nabi Ibrahim berkata, ini juga bukan Tuhanku, saya tidak menyukai adanya Tuhan yang hilang. Selanjutnya keesokan harinya Ibrahim melihat bulan. Bulan ini memancarkan sinarnya yang sangat indah sehingga malam pun menjadi terang benderang. Kemudian ketika berganti pagi, Ibrahim melihat bulan pun hilang. Ibrahim berkata, ini juga bukan Tuhanku. Tuhanku tidak mungkin hilang. Jadi keyakinannya terhadap matahari, bulan, dan bintang itu sirna. Ibrahim mulai mengetahui hal itu dan berpikir bahwa pasti ada kekuatan besar yang menggerakkan seluruh alam dan bumi ini. Yaitu Nabi Ibrahim langsung berkata, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang selalu ada untuk makhluknya, Allah yang selalu menggerakkan seluruh isi bumi. Ya, itulah sepenggal kisah Nabi Ibrahim yang berkaitan mengenai sifat-sifat wajib Allah yang nafsiyah, bagian wujud ataupun ada. Jadi anak-anak, di sini ibu punya permainan yang namanya kantong Doraemon. Nanti satu-satu orang maju dan memperebutkan kertas-kertas ini sesuai dengan nomornya. Misalnya Andini ambil nomor 1, maka di sini Andini akan menjelaskan soal yang di dalamnya nomor 1 untuk mempresentasikannya. Kemudian semua tugas ini dijelaskan dalam bentuk mind mapping. Paham? Oke, kita mulai ya. Kalian putar ya, ketika lagunya habis kalian langsung rebut kertasnya. Oke, mulai berputar. Oke, Andini dapat nomor berapa? 1. Maya? Zakia? Fatimah? 4. Oke, duduk di tempat masing-masing. Sini Andini punya nomor 1 ya? Di sini soalnya, jelaskan sifat wajib Allah yang nafsiyah dan pembagiannya dalam bentuk mind mapping. Bisa dipahami Andini? Oke. Selanjutnya yaitu Maya. Maya punya nomor 2. Soalnya di sini jelaskan sifat wajib Allah yang salbiyah beserta pembagiannya dalam bentuk mind mapping. Bisa dipahami Maya? Selanjutnya yaitu Zakia nomor 3. Soalnya berbunyi jelaskan sifat wajib Allah yang ma'ani beserta pembagiannya dalam bentuk mind mapping. Bisa dipahami Zakia? Itu Fatimah punya nomor 4. Jelaskan sifat wajib Allah yang maknawiyah beserta pembagiannya dalam bentuk mind mapping. Bisa dipahami Fatimah? Oke, Ibu akan memberi kalian waktu 15 menit untuk mengerjakannya ya. Oke, baik, kita persilakan Andini untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah yang nafsiyah, yaitu
berhubungan langsung dengan zat Allah. Setelah itu sifat nafisah hanya satu, yaitu wujud atau ada. Oke, tepuk tangan buat Andini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sifat-sifat wajib Allah, yaitu salbiyah. Sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Sifat salbiyah ada 5, yaitu kidam, terdahulu, yang kedua baka, kekal, 3 mukhalafatul lil dengan makhluknya, yang keempat qiyamuha bin nafihi, berdiri sendiri, yang kelima wahdaniyah, maha esa. Oke, tepuk tangan untuk Maya. Selanjutnya yaitu Zakia. Silakan Zakia mempresentasikan hasilnya. Di sini ada ma'ani yang artinya sifat yang ada pada zat Allah sesuai kesempurnaannya. Sifat ma'ani ada 7. Kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu, maha mengetahui, hayat, hidup, basyar, melihat, sama, mendengar, kalam, berbicara. Saya dari kelompok 4 mau mempresentasikan sifat-sifat wajib bagi Allah. Maknawiyah berkaitan erat dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7 sifat. Yang pertama qadiron, yang artinya maha kuasa. Yang kedua muridon, maha berkehendak. Yang ketiga aliman, yang artinya maha mengetahui. Yang keempat hayan, yang artinya maha hidup. Yang kelima sami'an, yang artinya maha mendengar. Yang keenam basiron, yang artinya maha melihat. Dan yang ketujuh mutakaliman, yang artinya maha berfirman. Oke, dari penjelasan teman-teman tadi ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Semua sudah paham? Alhamdulillah. Sebelum kita tutup mata pelajaran hari ini, kita semua berdiri, kita menyanyi lagi tentang sifat-sifat wajib Allah supaya semuanya hafal ya. Ayo semuanya berdiri. Kita mulai 1, 2, 3. Idam bako sekali lagi ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, boleh duduk. Jadi sebelum kita menutup mata pelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Nanti ibu kasih hadiah. Ada yang bisa menyimpulkan? Andini? Oke, kita sama-sama menyimpulkan ya. Jadi mengenai mata pelajaran hari ini yaitu mengenai sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah, di mana sifat ini terbagi menjadi 20 sifat yang di dalamnya terdapat 4 klasifikasi. Yang pertama nausiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan yang keempat adalah maknawiyah. Oke, kita tutup mata pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah 3 kali.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Ibu. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi